Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang latihan soal yang telah kalian kerjakan kemarin. Bagi yang sudah, bagi yang belum nanti bisa memperhatikan ini dan bisa mengerjakan. Ada 10 soal pilihan ganda dan 2 soal isian. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Secara singkat aja. Baik, yang pertama kita mulai dari nomor 1 ini isian nama dan kelas, silahkan diisi. Nah, nomor 1, jumlah keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dari warga negara sendiri, ya, warga negara sendiri, baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Jadi, ini batasannya adalah warga negaraan atau nationality. Warga negara misalnya warga negara Indonesia ya berarti yang orang Indonesia yang ada di dalam negeri di Indonesia dan yang bekerja di luar negeri, itu namanya adalah produk nasional bruto karena batasnya atau batasannya adalah nationality, maka produk nasional. Kalau produk domestik bruto, domestik dari kata domestik itu batasannya adalah wilayah. Jadi misalnya pendapatan atau nilai barang dan jasa yang ada dalam suatu wilayah di Indonesia gitu misalnya. Berarti baik orang asing maupun orang warga negara sendiri itu dihitung. Tapi kalau untuk warga negara sendiri yang batasannya adalah kewarganegaraan itu disebut produk nasional bruto. Lanjut untuk nomor 2. Nomor 2 adalah tentang A, B, dan C ya. Pernah saya jelaskan. Warga negara yang bekerja dalam negeri mampu menghasilkan 200 miliar dalam 1 tahun. Sedangkan selama 1 tahun, warga negara asing yang berada di negara tersebut mampu menghasilkan 150 miliar. Jika diketahui produk nasional bruto sebesar 350 miliar, maka berapa besarnya penghasilan warga negara X yang ada di luar negeri? Nah, PNB atau nasional ini ya, PNB nasional bruto itu didapat dari tadi seperti yang di atas tadi, warga negara sendiri dan warga negara sendiri yang di luar negeri maupun yang di dalam negeri. Karena di sini diketahui PNB 350 dan warga negara yang berada di dalam negeri 200, maka yang berada di luar negeri adalah 350 dikurangi 200, hasilnya 150 miliar. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 ini hanya rumus ya, rumus perhitungan pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Karena ada 3 metode, metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Nah, kalau untuk pendapatan itu jawabannya adalah yang B. B, I, R, dan P. Gaji, bunga, sewa, dan laba. Kalau yang A ini adalah produksi, kalau yang D ini pengeluaran metodenya. Lanjut nomor 4. Pada tahun 2018, negara X diketahui memiliki pendapatan nasional sebesar 300 miliar. Berdasarkan data kependudukan, pada tahun tersebut jumlah penduduknya 1 juta jiwa. Berapakah pendapatan per kapitanya? Pendapatan per kapita itu dicari dengan cara membagi keseluruhan jumlah pendapatan nasional dibagi dengan keseluruhan jumlah penduduk pada waktu itu. Nah, di nomor 4 ini maka caranya adalah 300 miliar dibagi dengan 1 juta jiwa. Berarti pendapatan per kapitanya adalah 300, nolnya 9 karena miliar ya, dibagi 1
juta. 1 juta itu nolnya 6. Berarti nolnya sisa 0,5 ya. 3 tapi sisa nolnya 5. Berarti 300.000. Kemudian nomor 5. Kenaikan pendapatan nasional secara terus-menerus disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan. Nah, di sini titik beratnya adalah perubahan struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan. Ini adalah disebut pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ya. Kalau pertumbuhan ekonomi itu tidak disertai dengan perubahan struktur dan pemerataan, hanya kenaikan aja, hanya peningkatan saja. Tapi kalau ada perubahan struktur dan ada pemerataan pendapatan atau peningkatan kesejahteraan dan lain sebagainya itu disebut pembangunan ekonomi. Selanjutnya nomor 6. Menurut W.W. Rostow, suatu masyarakat sudah mulai ada perubahan pada sistem ekonomi, struktur, dan nilai-nilai sosial, serta mempersiapkan diri untuk mencapai kemajuan. Maka masyarakat tersebut berada pada fase. Nah, di sini ada ini mempersiapkan diri untuk mencapai kemajuan. Nah, ini disebut lepas landas, sebelum lepas landas. Kalau sudah lepas landas berarti sudah akan mencapai kemajuan. Tapi ini kan baru masih mempersiapkan, ini disebut lepas landas. Kemudian nomor 7. Ini tentang laju pertumbuhan. Nah, cara mencari laju pertumbuhan adalah dengan apa? PDB T dikurangi PDB T-1 dibagi PDB T-1 dikali 100%. Berarti ini kalau 2018 maka yang dicari adalah 5.000 dikurangi 4.500 kemudian dibagi 4.500 dikali 100. Berarti berapa? 500 dibagi 4.500. Berapa itu? 1/15. Ya, 1/15. Benar nggak? Coba dihitung dulu. Nah, kita hitung dulu ini. 5.000 dikurangi 4.500 sama dengan 500 dibagi 4.500 sama dengan 0,111 dikali 100. Nah, jawabannya adalah 11,11 dan seterusnya. Itu ya. Nih. Kemudian lanjut nomor 8. Nomor 8 ini ada beberapa pernyataan. Di situ yang dicari adalah bukan angkatan kerja. Jadi ada dua ya. Penduduk itu dibagi jadi dua, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kalau angkatan kerja yaitu yang kemarin sudah saya jelaskan, yang berada dalam usia produktif. Sedangkan bukan angkatan kerja berarti di luar usia produktif. Siapa?
yang berada di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Ditambah lagi siapa? Pelajar atau orang yang bersekolah dan ibu rumah tangga. Berarti di sini adalah yang bukan angkatan kerja adalah 3, 4, dan 5. 9. Kebijakan yang dilakukan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar oleh bank sentral, yaitu kebijakan moneter. Moneter ya, untuk uang yang beredar. Lanjut, nomor 10. Dampak pengangguran ditinjau dari sudut pandang ekonomi. Hati-hati nih, sudut pandang ekonomi. 1. Angka depresi ini bukan ekonomi ya. Turunnya daya beli, ya. Produktivitas tenaga kerja menurun, ya. Kurangnya aktivitas ekonomi, ya. Turunnya angka kriminalitas meningkat, bukan. Turunnya pajak penghasilan, bisa jadi ya. Berarti selain 1 dan 5. 1 dan 5. 2, 4, dan 6. Nah, sampai di sini ada 10 soal sudah kita jawab. Nah, untuk yang isian ini bisa kalian kerjakan nanti ya. Untuk caranya adalah ini, untuk mencari konsumsi itu kalian harus tahu dulu formulanya. Untuk menggunakan pendekatan apa ini? Pengeluaran. Berarti apa rumusnya? C tambah I tambah G ditambah X kurangi M. Cari dulu. C itu konsumsi yang dicari, I itu investasi, ini investasi, kemudian G government, pengeluaran pemerintah, X ekspor, M impor. Dicari dulu, kemudian ini nanti dikurangi hasil dari penjumlahan tadi, baru nanti ketemu berapakah konsumsinya. Kemudian yang kedua, ini IHAS atau indeks harga agregatif sederhana. Caranya seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, yaitu ini dijumlahkan dulu, ini juga dijumlahkan dulu. 9.000, 8,5, 7.000 dijumlahkan di total, 10.000, 9.000, 9,5 di total juga. Nah, nanti untuk mencari indeks harga agregatif sederhananya, yaitu total harga di tahun 2020 dibagi total harga di 2019 dikalikan 100. Nanti ketemu indeks harga agregatif sederhana. Nah, itu mungkin untuk hari ini cukup. Minggu depan kita sudah mulai, besok kita sudah mulai PAS, jadi semangat, jangan lupa belajar. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditanyakan. Untuk tugas-tugasnya silahkan dikerjakan. Cukup sekian, selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.